Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 8. Kami akan mempresentasikan materi mengenai Cultural Studies. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Herlina Grasokaviana dengan NIM 2025 04152. Saya Zahra Alisa dengan NIM 2025 041024. Saya Alicia Putri dengan NIM 2025 0410. Dan dalam presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai Cultural Studies Theory, paradigma tradisi dan perspektif Cultural Studies, konsep-konsep Cultural Studies, encoding-decoding Cultural Studies, etik, reflection, and critic. Yang terakhir adalah jurnal Cultural Studies. Cultural Studies Theory menurut Stuart Hall adalah pendekatan yang mempelajari hubungan antara budaya, media, dan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat. Budaya tidak hanya dipahami sebagai seni atau hiburan, tetapi juga mencakup cara hidup, nilai, kebiasaan, dan makna yang dibentuk melalui komunikasi sehari-hari. Pada teori ini, media memiliki peran yang penting karena dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami suatu isu, identitas, maupun realitas sosial. Stuart Hall juga menekankan bahwa masyarakat itu bukan penerima pesan yang pasif, tapi dapat menafsirkan pesan media dengan cara yang berbeda sesuai pengalaman dan latar belakang masing-masing. Selanjutnya adalah paradigma, tradisi, dan perspektif. Yang pertama, paradigma. Teori Cultural Studies termasuk ke dalam paradigma kritikal karena berfokus pada bagaimana media dan budaya dapat membentuk kekuasaan, ideologi, dan ketimpangan sosial di masyarakat. Media tidak dipandang netral, tetapi mampu mempengaruhi cara masyarakat melihat realitas dan mempertahankan dominasi kelompok tertentu. Selanjutnya adalah tradisi. Teori ini masuk ke dalam tradisi kritis karena menekankan bahwa komunikasi berkaitan dengan perebutan makna dan pengaruh sosial. Stuart Hall melihat media sebagai tempat berlangsungnya produksi makna yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat, sehingga audiens perlu bersikap kritis terhadap pesan media. Lalu perspektif. Teori Cultural Studies menggunakan perspektif subjektif, yaitu setiap individu dapat menafsirkan pesan media secara berbeda sesuai pengalaman, budaya, dan latar belakang sosial masing-masing. Karena itu, makna pesan tidak selalu sama antara pembuat media dan audiens. Masuk ke dalam konsep, yang pertama adalah Cultural Studies versus Media Studies, non-ideological difference. Stuart Hall menegaskan bahwa media massa bukan sekedar alat komunikasi netral, melainkan instrumen ideologis yang mempertahankan dominasi kelompok massa dan mengeksploitasi kelompok masyarakat yang tidak berdaya. Melalui perspektif studies budaya, cultural studies, Hall mengkritik penelitian media konvensional yang mengklaim diri bebas nilai. Karena baginya, setiap dari komunikasi selalu membawa muatan ideologis dan seringkali tidak disadari oleh masyarakat. Baginya, media berfungsi sebagai medan tempur di mana makna dibentuk dan ideologi penguasa disebarkan untuk menjaga status quo. Oleh karena itu, komunikasi tidak boleh diisolasi sebagai disiplin akademik yang terpisah dari konteks budaya dan struktur kekuasaan tempat pesan tersebut diproduksi. Melalui Center of Contemporary Cultural Studies atau CCCS, Hall mengartikulasikan perjuangan budaya dengan membongkar ketidakseimbangan kekuasaan serta menyorakan penentangan terhadap penindasan. Pendekatan ini bertujuan untuk melakukan dekonstruksi terhadap lembaga penelitian media yang mengabaikan analisis ideologi, sekaligus membebaskan masyarakat dari kepatuhan buta terhadap narasi dominan. Terinspirasi oleh filosofi Karl Marx, Hall menekankan bahwa tujuan akhir dari teori dan penelitian studi budaya bukan hanya untuk menafsirkan atau memahami bagaimana media bekerja di dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan kelompok marginal di pinggiran sosial dan mendorong perubahan nyata dalam struktur dunia. Lalu, hegemoni Marxism without guarantees. Stuart Hall mengadopsi dasar pemikiran Karl Marx yang menyatakan bahwa masyarakat kapitalis dikendalikan oleh pemilik modal yang mengeksploitasi kelas pekerja demi kekayaan. Namun, Hall menolak determinisme ekonomi murni yang mengukur segala hal hanya berdasarkan uang karena realitas sosial juga mempengaruhi faktor lain seperti ras. Melalui pendekatan yang disebut Marx tanpa jaminan atau Marx without guarantees, Hall tidak percaya bahwa revolusi kelas pekerja akan terjadi secara otomatis. Ia lebih memilih teorinya menjadi lebih fleksibel dan relevan dengan kenyataan
kenyataan lapangan daripada kaku tetapi keliru. Untuk menjelaskan mengapa revolusi pekerja tidak terjadi, Hall menggunakan konsep hegemoni dari Antonio Gramsci mengenai pengaruh halus kelas penguasa terhadap masyarakat bawah. Hegemoni media ini bekerja bukan melalui paksaan atau konspirasi terbuka, melainkan dengan mengistimewakan interpretasi realitas yang mendukung penguasa. Alih-alih mencerminkan kesepakatan masyarakat yang asli, media massa berfungsi memproduksi persetujuan publik secara sukarela. Proses ini berhasil membuat masyarakat secara tidak sadar mendukung dan mempertahankan ketidakseimbangan status quo. Lalu proses selanjutnya yaitu Cultural Studies Research, Policing the Crisis. Dalam penelitian kualitatifnya, Stuart Hall menolak pendekatan kuantitatif yang mengabaikan makna dan memilih menggunakan analisis konten terhadap 8 surat kabar yang meliput kasus perampokan tahun 1973. Kasus ini melibatkan 3 remaja kulit hitam dari daerah miskin yang melakukan kejahatan kecil namun secara mengejutkan dijatuhi hukuman penjara orang dewasa selama 10 atau 20 tahun. Alih-alih mempertimbangkan latar belakang lingkungan hukum mereka sebagai faktor yang meringankan, pers bersama penentu utama yaitu polisi, hakim, dan editor justru memegang peristiwa ini sebagai jenis kejahatan baru dengan ancaman mendesak tanpa bukti statistik yang jelas. Hukuman berat tersebut didukung oleh judul media yang melukiskan atau menggambarkan lingkungan mereka sebagai potensi munculnya perampokan yang lebih kejam di masa depan. Dalam bukunya Policing the Crisis, Hall menganalisis bagaimana pers mengubah insiden tunggal ini menjadi krisis moral nasional hanya dalam waktu 1 bulan. Hall menyebut fenomena ini sebagai kepanikan moral yang terjadi ketika representasi media dan reaksi otoritas disuarakan secara seragam dan berlebihan, jauh melampaui ancaman aslinya. Meskipun ketakutan masyarakat mereda dalam 1 tahun, krisis yang direkayasa ini memberikan dampak buruk yang permanen. Keluarga imigran kulit hitam yang menjadi korban utama. Di sini keluarga imigran kulit hitam yang menjadi korban utamanya, di mana media berhasil menenangkan citra yang melanggang bahwa mereka adalah penjahat yang kejam. Jadi dalam masyarakat umum itu memiliki stereotip yaitu masyarakat kulit hitam adalah masyarakat atau orang-orang jahat yang akan melakukan kejahatan yang kejam. Oke, konsep selanjutnya adalah hegemony and counter-hegemony in popular culture. Cakupan Cultural Studies Stuart Hall itu memandang budaya populer seperti film dan seni sebagai arena penting perebutan kekuasaan yang dapat mereproduksi atau melawan ideologi yang dominan. Sebagai contoh, film Disney klasik secara halus memperkuat patriarki, sementara Frozen itu menghadirkan narasi kontra hegemonik melalui kemandirian karakternya yang mematahkan standar tradisional. Perlawanan serupa juga terlihat pada karya oposisional seniman jalanan Mick yang menyuarakan tuntutan perubahan sosial mendalam melalui stensil pengemis. Bagi Hall, budaya populer itu bukanlah hal yang sepele, tapi tempat di mana pertarungan kekuasaan antara kelompok kaya dan miskin itu terus berlangsung. Merespon ketidakadilan dalam sistem budaya tersebut, aktivisme keadilan sosial itu menuntut tindakan nyata untuk berpihak pada komunitas yang terpinggirkan, tidak sekedar mengamati seperti yang dilakukan mayoritas sarjana pada saat ini. Larry Frey menegaskan bahwa cendekiawan komunikasi harus bisa menggunakan keterampilan mereka untuk mengubah kondisi struktural dan melawan pelanggengan status quo. Contoh nyata dari mandat etis ini adalah tindakan Frey dan Mara Adelman di Bonaventure House pada tahun 1990-an. Mereka menggunakan keahlian komunikasinya untuk bisa membantu para penderita AIDS, serta mereka bisa menghasilkan film dokumenter dan buku yang sukses untuk mengubah persepsi publik sekaligus menggalang dana sosial untuk penderita AIDS. Selanjutnya adalah encoding-decoding model. Saya akan mulai dari encodingnya terlebih dahulu. Encoding yang pertama adalah encoding the news. Stuart Hall berpendapat bahwa media jurnalistik itu cenderung mendukung status quo karena dipengaruhi oleh batasan ruang, waktu, serta keputusan tentang cerita mana yang dipilih dan bagaimana pembingkaiannya. Pandangan ini bisa dibuktikan oleh penelitian ekstensif Herbert Gunn selama 8 tahun terhadap organisasi berita nasional di Amerika Serikat seperti CBS, NBC, Newsweek, dan Time.
Melalui analisis konten dan observasi langsung dengan reporter serta editor di ruang redaksi tersebut, Gans menemukan bahwa nilai, prosedur, dan realitas penerbitan secara konsisten diatur sedemikian rupa sehingga pemberitaan mereka itu selalu menguntungkan pihak-pihak yang sudah memiliki kekuasaan, ketenaran, dan juga kekayaan. Encoding selanjutnya adalah source of news. Source of news biasanya bersumber dari pihak berkuasa dan elit karena mereka menyediakan informasi yang mudah diakses melalui siaran pers dan konversi pers. Akibat tekanan tenggat waktu dan pemotongan biaya, biasanya jurnalis lebih memilih sumber praktis ini daripada langsung turun ke lapangan untuk mencari sudut pandang orang biasa. Sehingga narasi lembaga besar biasanya jauh lebih mendominasi source of news dibandingkan suara masyarakat kecil. Encoding selanjutnya adalah individualism. Individualism itu terjadi ketika media massa sangat dipengaruhi oleh mitos individu tangguh ala American Dream, di mana kesuksesan itu dibingkai sebagai hasil pencapaian mandiri satu orang saja. Akibatnya terjadi bias representasi kelas sosial. Alih-alih meliput realitas dan perjuangan masyarakat biasa, biasanya media hampir secara eksklusif menyoroti kehidupan dan pandangan kaum elit serta mereka yang berkuasa. Liputan yang terus-menerus berpusat pada tokoh-tokoh dominan ini secara tidak langsung melanggengkan status quo, memperkuat hegemoni kekuasaan kaum elit, dan menyingkirkan narasi dari masyarakat kelas bawah. Lalu encoding selanjutnya adalah etnosentrisme. Media cenderung bersifat etnosentris dengan melindungi citra positif negaranya. Misalnya ketika angka kematian bayi di Amerika Serikat itu buruk, media jarang mempertanyakan klaim bahwa mereka memiliki sistem kesehatan terbaik di dunia. Biaya kesehatan yang sangat mahal pun tidak dibingkai sebagai krisis sistemik, melainkan dirasionalisasikan sebagai harga wajar untuk kualitas medis yang superior. Sehingga eh, rasionalisasi ini efektif meredam kritik publik terhadap status quo. Lalu ada democratic process. Media biasanya cenderung membingkai politik seperti sebuah pertandingan olahraga dengan hanya berfokus pada siapa yang menang dan kalah, bukan membedah akar masalah dari program kerjanya. Akibatnya, isu-isu rumit seperti imigrasi itu disederhanakan menjadi sekedar adu slogan yang sensasional. Alih-alih mencerdaskan publik untuk memilih dengan bijak, gaya liputan yang dangkal seperti ini biasanya membuat masyarakat gagal untuk memahami esensi permasalahan. Sehingga solusi nyata dari isu tersebut tidak pernah benar-benar tercapai. Lalu ada objectivity. Banyak jurnalis yang merasa bahwa mereka sudah sangat netral dengan cara meliput dari kedua sisi pada sebuah permasalahan. Masalahnya, obsesi untuk terlihat adil ini kadang malah menyesatkan publik. Contohnya pada isu ketika terjadi perubahan iklim. Media biasanya memberikan ruang yang sama besarnya bagi ilmuwan dan penyangkal iklim. Padahal di dunia nyata, hampir 99% ilmuwan itu sudah sepakat bahwa perubahan iklim itu nyata. Akibatnya, publik masih mengira isu ini masih jadi perdebatan sengit. Nah, menurut Stuart Hall, hal semacam inilah yang tanpa disadari membuat media justru melanggengkan status quo. Media itu tidak sedang berkomplot jahat, tapi mereka hanya terjebak dalam aturan yang harus netral, sehingga pada akhirnya malah sering menguntungkan pihak-pihak yang berkuasa atau ideologi yang sudah mapan. Selanjutnya adalah decoding model. Decoding model yang pertama adalah decoding the media message. Hal mengemukakan kemungkinan bahwa mereka yang tidak berdaya mungkin keras kepala, menolak ideologi yang dominan, dan menerjemahkan pesan dengan cara yang lebih sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Sehingga Hall menguraikan 3 opsi decoding the media message. Yang pertama adalah dominant hegemonic practice, satu frekuensi atau setuju bulat. Di posisi ini, media biasanya memproduksi pesan dan masyarakat itu langsung mengonsumsinya saja tanpa banyak tanya. Nah, cara pandang penonton itu sama persis dengan apa yang diinginkan oleh si pembuat berita. Karena ideologi kelompok yang berkuasa biasanya sudah dianggap sebagai hal yang wajar saja di masyarakat. Jadi, Hall percaya kalau reaksi dominan hegemonic practice ini yang paling umum terjadi di masyarakat. Lalu yang kedua adalah negotiational practice, tawar-menawar atau setuju, tapi ada tapinya.
Nah, di praktis ini biasanya penonton secara umum menerima ideologi atau nilai-nilai utama yang disampaikan oleh media, tapi mereka juga nolak kalau misalnya nilai tersebut itu dipaksakan pada situasi khusus diri mereka sendiri. Jadi secara prinsip mereka tuh udah setuju dengan sudut pandang budaya yang berkuasa, tapi mereka tetap skeptis dan ragu apakah hal tersebut benar-benar adil atau cocok untuk kehidupan nyata mereka sendiri. Lalu decoding the media message yang ketiga itu ada oppositional practice atau melawan dan menolak mentah-mentah biasanya. Nah, di practice ini biasanya masyarakat itu bisa langsung merasakan adanya kepentingan penguasa di balik berita yang disampaikan. Nah, biasanya kalau udah seperti itu, mereka nggak tinggal diam, tapi mereka langsung melakukan upaya yang terorganisir untuk membongkar kebohongan yang ada pada berita tersebut. Ini adalah respon yang paling jarang terjadi. Jadi kalau misalnya memang momen ini muncul, biasanya konsumen berita tuh bakalan langsung aktif untuk melawan balik orang-orang yang lakukan kepentingan di balik berita yang disampaikan. Oke, selanjutnya itu ada ethical reflection and critical reflection. Ethical reflection dari very communication activity for social justice itu aktivitas keadilan sosial bertumbuh pada solidaritas bersama kelompok marginal yang berpinggirkan akibat kemiskinan, ras, hingga kondisi medis. Very very Larry Ferry sepakat dengan Start Hall bahwa komunikasi sering kali dipakai untuk melanggengkan ketidakadilan sosial. Namun Ferry mengkritik pada para akademis saat ini yang hanya menjadi penonton pasif tanpa melakukan intervensi nyata. Baginya, ilmuwan komunikasi punya tanggung jawab moral untuk turun langsung mengubah tataan sosial yang timpang. Mandat etis ini diwujudkan langsung oleh Ferry dan Mara Edelman pada era 1990-an di Bonaventure House, sebuah panti bagi penderita AIDS. Lewat keahlian komunikasi, mereka keduanya melatih penghuni mengatasi stres hidup komunal, membenahi kebijakan panti serta membuat film dokumenter The Playground Mush Unbroken yang berhasil menggelar dana nasional sekaligus mematahkan stigma negatif masyarakat terhadap penderita AIDS. Itu yang kedua ada kritik You're just my dependent on your ideology. Terdapat 6 standar disajikan dalam buku Eight Fried Look at Communication Theory untuk evaluasi teori ini. Yang pertama itu ada ambisi mengubah masyarakat berbeda dengan Maxwell Luna yang pasif terhadap media akhir hidupnya. Di akhir hidupnya, Hall tetap konsisten membongkar penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa media. Ia bukan sekadar akademis yang mengamati situasi, melainkan memiliki ambisi nyata untuk mengubah masyarakat demi keadilan sosial. Yang kedua itu kejujuran tentang nilai yang dianut. Hall mengatakan terbuka bahwa risetnya didorong oleh para perspektif semi March berbeda dengan banyak akademis yang menyembunyikan komitmen nilai mereka. Keterbukaan ini memicu perdebatan. Apakah riset tetap objektif ketika penelitian sudah memihak ideologi tertentu? Sejak era Copernicus, idealnya melihat realitas. Apa adanya, bukan bagaimana dunia harusnya berjalan, dan kritikus menilai hal mengubah batasan tersebut. Yang ketiga ada keindahan gaya menulis. Bagi pemula, karya ahli Hall menentang untuk dibaca karena istilah rumit seperti konstruktur dan overminasi. Namun, esai kritisnya tergolong sangat jelas, bahkan pakar komunikasi Claire Christian memuji gaya menulis yang indah dan menyampaikan dengan menegakkan Taj Mahal. Yang keempat itu ada kekuasaan riset kualitas.
buku analisis setebal 400 halaman karya Hall tentang kepanikan moral di Inggris diakui sebagai salah satu riset kualitatif klasik terbaik. Menjelang wafatnya, Hall mengakui kehadiran media sosial interaksi yang mendemokrasi opini mengubah lanskap media, meski para peneliti hari ini tetap mengadaptasi konsepnya untuk menganalisis kepanikan moral digital. Yang kelima itu ada memahami perilaku manusia di era digital. Teknologi digital mengubah perilaku manusia di mana setiap penggunaan media sosial kini bisa menjadi penentu opini bagi orang lain, tanpa adanya sanksi untuk aksi menghakimi massal. Kemarahan moral di internet cepat sekali membesar, menciptakan sanksi sosial digital yang seringkali terasa jauh lebih kejam dibandingkan hukum-hukum resmi. Yang keenam ada pengakuan luas dari komunikasi akademis. Pengakuan akademis terhadap Hall sangat luar biasa. Pada konferensi Rage Matter, kehadiran Hall disambut tepuk tangan meriah yang panjang. Tokoh besar seperti Cornel Wurst bahkan mengakui bahwa generasi intelektual tumbuh besar dengan membaca karya Hall dan merasa tidak akan berada di posisi sekarang tanpa berdiri di atas bahu raksasa seperti Hall. Selanjutnya adalah jurnal yang kami pilih, yaitu jurnal dengan judul menganalisa perkembangan budaya Korea dan pengaruhnya di Indonesia melalui perspektif teori komunikasi, sebuah tinjauan literatur. Alasan kami memilih jurnal tersebut karena jurnal tersebut sangat berkesinambungan dengan cultural studies theory, karena keduanya berakar pada fokus yang sama, yaitu membongkar bagaimana kekuasaan dan identitas budaya diproduksi, disebarkan, serta mempengaruhi masyarakat melalui saluran komunikasi. Nah, kesamaan ini terlihat jelas ketika jurnal tersebut menyoroti fenomena Korean Wave di Indonesia, di mana budaya Korea tidak sekedar hadir sebagai hiburan, melainkan bertindak sebagai kekuatan hegemonik yang mampu mengubah tatanan perilaku dan menciptakan budaya baru dalam interaksi sehari-hari, seperti fanatisme dan pemujaan selebritas. Selain itu, penggunaan internet sebagai media yang melampaui batasan geografi sejalan dengan pandangan cultural studies mengenai bagaimana peran media modern dalam mempercepat penyebaran dalam ideologi global. Nah, kesesuaian metodologi kualitatif vertikal dalam jurnal tersebut memperkuat opini dari teori Stuart Hall yang memperkuat watak asli dari teori Stuart Hall yang mengandalkan analisis tekstual dan sosial yang mendalam untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai, mengadopsi, dan mengadaptasi budaya luar ke dalam interpersonal mereka atau budaya mereka sendiri. Berikut adalah jurnal kami beserta link jurnalnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai Cultural Studies. Silakan mengirimkan pertanyaan pada forum yang tersedia. Sekian dari kelompok 8. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih semuanya.